Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saat ini bulan Ramadan telah memasuki fase ketiga atau terakhir. Oleh karenanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Muslim dituntut untuk lebih intensif melaksanakan ibadah agar mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Salah satunya dengan melaksanakan iktikaf dan memperbanyak doa untuk meraih malam kemuliaan yakni Lailatul Qadar, seperti iktikaf, sholat malam, membaca Al-Quran, zikir, dan bersedekah. Dari Abu Hurairah berkata, Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, di pertengahannya penuh dengan ampunan, dan di ujungnya pembebasan dari api neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Idza kana akhiru lailatir Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammad." Qila ayyu musibatin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhahabu Ramadan li'anna da'wati fihi mustajabatun was sadaqah maqbulah wal hasanat mudha'afah wal adabah madfu'. Yang artinya, jika tiba di akhir malam bulan Ramadan, langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah yang akan menimpa umat Nabi Muhammad. Lalu kemudian sahabat bertanya, musibah apakah wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan. Karena hanya pada bulan ini doa-doa dikabulkan, sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan siksa dihentikan. Para sahabat dan orang-orang solih sangat sedih dan menangis apabila ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena kesadaran mereka bahwa ketika bulan Ramadan pergi, maka pergi pula keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Dan alasan yang kedua, karena adanya peringatan dari Rasulullah bahwasanya semestinya bulan suci Ramadan ini menjadikan seseorang diampuni dosa-dosanya. Jika seseorang telah mendapati bulan Ramadan, maka ia sebulan bersama dengan peluang besar yang penuh keutamaan. Namun, jika ia masih saja belum mendapatkan ampunan, maka ia sungguh benar-benar menjadi orang yang sangat rugi, bahkan celaka. Lalu kemudian, para sahabat dan orang-orang solih meluapkan ketakutannya kepada Allah seraya bermunajat agar amal-amalnya diterima dengan selalu melantunkan doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, dan tilawah kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah dalam beberapa hadisnya memberikan tauladan kepada kita bahwasanya terdapat 3 hal yang harus dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Aisyah berkata, jika tiba di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengikat sarungnya, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah yakni mengencangkan ikat sarungnya. Sebagian ulama mengartikan bahwa mengencangkan ikat sarung artinya beliau memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan istri-istrinya. Sebagian ulama lain mengartikan mengencangkan ikat sarungnya berarti beliau berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ibadah. Menghidupkan malamnya
beliau memperbanyak berzikir, sholat malam, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Membangunkan istrinya dengan tujuan agar istri-istrinya juga memperbanyak berzikir, sholat malam dan membaca Al-Quran seperti yang beliau lakukan. Hal ini bertujuan agar istri-istri beliau juga mendapatkan keberkahan pada malam tersebut, meningkatkan ibadah lebih banyak dibandingkan hari-hari selainnya. Nah, jika kita perhatikan hadis yang sudah saya sampaikan, maka tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian diteruskan oleh istri-istrinya dan para sahabat setelahnya tentu sangatlah berbalik dengan apa yang kita lakukan saat ini. Orang-orang sangat sibuk mengurus dunia dibandingkan akhirat. Padahal di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 20 hari sebelumnya. Nah, jika Rasulullah saja yang maksum, yang diampuni dosa-dosanya begitu giat meningkatkan ibadahnya kepada Allah, maka marilah kita merenung sejenak. Apakah kita yang tidak maksum, yang tidak terluput dari dosa, patut sembrono untuk tidak meningkatkan ibadah kita kepada Allah? Apakah kita tidak takut apabila bulan suci Ramadan telah berlalu, sementara dosa-dosa kita masih belum terampuni? Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya agar berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan ibadahnya. Karena begitu besar karunia Allah yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang melakukan satu dari amal kebaikan pada malam tersebut, maka pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Sungguh suatu keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Namun sayang, banyak di antara kita yang menyia-nyiakannya. Hadirin rahimakumullah, marilah pada detik-detik berakhirnya bulan suci Ramadan ini kita gunakan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk meraih malam Lailatul Qadar, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita perbanyak memohon ampunan dengan harapan bahwa ketika bulan suci Ramadan pergi meninggalkan kita, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak dibaca di bulan suci Ramadan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima seluruh amalan kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Inayatul Karimah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.